Langsung saja kita kembali bahas masih terkait tentang dunia organisasi kemahasiswaan. Pembahasan kali ini yang ingin aku bahas itu terkait tentang penilaian orang yang bisa berubah dalam seketika hanya karena melihat satu orang atau sekelompok, sehingga wajah organisasi tersebut berubah. Maksudnya seperti ini. Di saat semua orang menyepakati, bukan semua orang, hampir semua menyepakati bahwa organisasi A itu organisasi yang baik, namun hanya karena ada personal atau kelompok di dalamnya yang memiliki kecenderungan kurang sesuai terhadap penilaian orang-orang yang sebelumnya, maka dengan waktu seketika wajah organisasi itu berubah atau citra organisasi itu berubah menjadi buruk. Kita akan bahas. Oke, kita langsung masuk di topiknya tentang karena satu orang wajah organisasi itu ternilai bisa buruk. Jadi ini sebenarnya berangkat dari pengalaman pribadi, pengalaman personal aku, di mana saat masih menjadi seorang mahasiswa, dengan segala cara aku mencoba untuk melakukan bagaimana masyarakat atau mahasiswa organisasi khususnya, terutama mahasiswa-mahasiswa lagi yang umum ya, itu menilai bahwa organisasi yang saat itu aku pimpin adalah organisasi yang seminimal-minimalnya itu tidak merugikan orang lain, tidak dianggap buruk, dan tidak mendapat citra yang negatif. Hanya saja itu tidak berjalan semulus yang aku inginkan. Karena apa? Karena ada perlakuan satu orang ataupun kelompok yang ngebuat citra organisasi kita ternilai tampaknya buruk di mata berbagai orang. Tapi poin apa yang ingin aku sampaikan di sini? Poin yang ingin aku sampaikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, seorang yang jelas mulia, orang yang termasuk top 1 dalam 1000 orang berpengaruh di dunia, itu saja banyak yang membenci. Bahkan beliau dihina, bahkan secara fisik maupun secara verbal. Apa jadinya jika kita hanya sebagai seorang manusia biasa yang tidak luput dari dosa? Dan terpenting, yang aku percayai adalah setiap organisasi apapun itu pasti memiliki tujuan yang baik, terutama organisasi mahasiswa konteksnya di sini, yang pasti barangkali kemungkinan tujuannya itu adalah untuk bersama-sama membela hak-hak rakyat, hak-hak mahasiswa sendiri. Tapi kita juga nggak bisa mungkiri karena satu orang yang dalam tanda kutip cukup brengsek yang ini ya, seenaknya sampai yang berubah itu citra dari organisasi itu. Tapi kalau ditanya apakah aku ambil pusing atau bagaimana cara aku merespon? Cara aku merespon adalah seperti tadi yang aku bilang, orang yang sempurna aja masih banyak orang yang benci, apalagi kita yang tidak luput dari ketidaksempurnaan. Maka yang paling tepat adalah bagaimana kita dalam atau personal organisasi itu diberi keyakinan oleh seorang pemimpin bahwa kita tidak boleh terdistrak, kita tidak boleh mengikuti alur atau kemauan orang-orang yang benci. Orang yang membenci atau tidak suka atau tidak mendukung kepemimpinan kita dalam menjalani organisasi tentunya pasti melakukan berbagai cara yang terkadang mencoba untuk barangkali ya menjatuhkan citra si organisasi tersebut. Tapi yang perlu kita lakukan adalah menyikapinya dengan tindakan berupa sebuah kebermanfaatan untuk sekitar. Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan hari ini kita berbicara tentang organisasi kemahasiswaan, kita hanya berfokus pada masalah internal, masalah orang yang suka sama kita, orang yang gak suka dengan kita. Organisasi kita masih anak-anak. Maksudnya organisasi kita itu belum dewasa gitu. Karena
mau sampai kapan dan gak ada habisnya saat bahas orang yang gak suka atau orang yang kontra terhadap organisasi kita, tentu pasti ada. Tapi tergantung tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Maka yang paling tepat adalah kita berlomba-lomba dalam sebuah kebermanfaatan. Jadi solusi yang aku tawarkan, bukan solusi, tapi jadi pandangan yang aku tawarkan adalah, dibanding kita berfokuskan untuk memperbaiki nama organisasi kita yang ternilai buruk di mata orang, lebih baik kita berfokus untuk membuktikan bahwa organisasi kita ini hadir, kepemimpinan kita ini kita bangun dalam tujuan kebermanfaatan baik untuk mahasiswa maupun rakyat sekitar. Karena salah satu esensi juga kurang percayanya rakyat terhadap gerakan mahasiswa adalah pergerakan mahasiswa yang terpecah belah, yang tidak ada katalisator yang hadir untuk menjadi pemersatu semua. Meskipun kita selalu meneriakan hal yang sama, sering kali aksi bersama, tapi barang tentu di tengah-tengah perjuangan saya melihat kawan-kawan terpecah belah juga ujung-ujungnya. Ada yang misalkan takut saat tindakan represif dari beberapa oknum atau apapun itulah. Jadi sampai terjadi perpecahan dalam dunia organisasi pergerakan itu. Dan yang masih cukup mengkhawatirkan, bukan mengkhawatirkan, yang saya harapkan pribadi sebagai orang yang pernah juga di dalam dunia organisasi kemahasiswaan, ini sebenarnya harapan karena saat itu saya tidak sadar bahwa hal ini hal yang luar biasa. Mungkin suatu saat kita akan melihat aksi-aksi yang terjadi, yang dilakukan oleh teman-teman kawan-kawan organisasi mahasiswa, tidak lagi mengangkat benderanya dia dari mana, tidak lagi tinggi-tinggian lambang bendera, tapi hanya satu bendera yang dikibarkan, yaitu bendera Indonesia. Karena barangkali dan barang tentu kita sepakati bahwa tujuan dari organisasi mahasiswa, khususnya personalnya, adalah bagaimana cara mereka untuk mengabdi kepada rakyat dan memperjuangkan hak rakyat, seperti itu. Jadi jika ada satu orang atau sekelompok yang ngebuat citra wajah organisasi kita kurang baik dinilai orang, jangan berfokus pada benarkan orang itu, tapi berfokus pada buktikan ke orang-orang yang menganggap bahwa organisasi kita buruk, buktikan ke mereka bahwa penilaian mereka itu kurang tepat dengan cara berfokus pada hal-hal kebermanfaatan untuk sekitar. Terima kasih, saya Ruman, salam keren Nor Merah.